Kemudian aliran energi hati lancar mempengaruhi keadaan emosional. Jadi hati liver baik itu tadi ya dipengaruhi oleh darah, nutrisi, nanti bisa mempengaruhi emosi. Jadi pola makan itu jangan dianggap sepele, penting sekali. Makanya kenapa Allah melarang makanan yang haram itu karena apa? Itu yang akan mengganggu citra substansi kita, akan mengganggu energi kita, akan mengganggu esensi kita. Mungkin ketika kita makan atau jadi sperma, jadi anak nanti ya jadi kotor, jadi masuk esensinya nanti masuk ke sana. Makanya dilarang makanan yang haram gitu ya, hasil curi dan seterusnya nanti. Karena ada banyak penelitian ketika kita eh, tahun berapa ya, tahun 2009 ada penelitian di Eropa itu satu sisi makanan yang baik, satu sisi makanan yang bukan jelek tapi makanan jadi yang tidak jelas itu kayak hasil maling gitu. Itu eksperimen, eksperimen ya orang-orang barat kan gila-gila semua eksperimennya. Terkadang mencengangkan pikiran orang-orang waras gitu ya. Di eksperimennya itu makanan-makanan yang hasil curian gitu. Ternyata merubah perilaku. Ada juga di Cina, kalau di Cina itu dokter Chen namanya, dia orang yang satu makanannya bagus, orang yang satu makanan jelek. Tetap. Jadi perilakunya berubah. Perilaku berubah gitu kayak masukan setan gitu. Kalau marah lempar, nendang seterusnya. Jadi ternyata energi makanan itu bisa mempengaruhi tadi emosional kita yang masuk ke darah kan. Apalagi makanan tanpa baca basmalah itu kan bakteri yang masuk kan bukan bakteri yang baik. Kemudian setan juga masuk ke dalam tubuh kita yang bisa mengganggu kelancaran energi tubuh kita gitu ya. Jadi variabelnya banyak. Kalau makan itu kan dua ya syaratnya. Satu pertama halal. Halal ini akan bisa merekonstruksi rohani kita dan bisa menguatkan rohani kita. Ini makanan halal. Yang dua adalah toib, dia akan merekonstruksi dan memperkuat fisik kita. Nah ini kedua-duanya sebelen, jadi tidak boleh salah satunya kurang. Oke halal, tapi tidak toib ya sama percuma, nanti juga akan sakit. Oke lah kita toib, tapi tidak halal ya sama juga, itu akan merusak istilahnya spiritual kita. Bahkan ini lebih berat gitu, karena apa? Bebannya di dunia dan akhirat. Kalau kalau fisik mungkin di dunia doang ya. Tapi tetap di akhir juga pertanyaan karena apa? Amanah tubuh pasti ditanyakan. Tubuh kita amanah kan dijaga dari makanan yang tadi. Sedangkan zaman sekarang itu susah cari makanan yang sehat. Jadi hati-hati makanan-makanan yang memang kalau tidak perlu. Jadi kita kalau makan tuh tanya dulu tubuh kita perlu nggak makan ini gitu. Makanya kita belajar nanti nutrisi itu karena apa? Perlu nggak makan ini? Apa manfaatnya kalau ke otak? Apa manfaatnya ke otot? Ke saraf? Apa manfaatnya kecerdasan? Apa manfaatnya untuk ibadah? Pertanyaannya banyak supaya nanti kita jangan sembarangan makan. Ini makanan instan ya bukan melarang sih, tapi tiap harinya tidak terlalu baik. Susu coklat ke apa minuman instan, roti dan seterusnya. Bukan melarang, tapi kalau setiap hari dimakan itu akan mengganggu kinerja tubuh ya. Karena itu barang-barang yang tidak dikenal di tubuh karena cara olahnya kan panjang. Kemudian energi hati lancar mempengaruhi tadi pencernaan. Pencernaan kita ini tergantung nanti dipengaruhi berat, dipengaruhi besar oleh nanti liver kita. Kalau livernya tidak jalan, darahnya sedikit ya pasti pencernaan buruk. Ya. Nanti mudah khawatir, mudah sudon, mudah putus harapan, seterusnya. Itu akan mengganggu emosi. Kemudian sekresi empedu, nah ini juga sama. Racun-racun dalam tubuh kita kalau tidak dikeluarkan itu jadi penyakit. Tergantung kekuatan livernya. Makanya makanan tuh pikiran makanan jangan
sembarangan, ya saling menjaga lah. Gitu. Kemudian aliran lancar energi hati, keadaan emosional. Fungsi hati memastikan aliran lancar energi memiliki pengaruh yang mendalam pada keadaan emosi. Pada tingkat fisik, aliran lancar energi hati membantu kegiatan fisiologis semua organ. Pada tingkat mental, emosional, aliran lancar energi memastikan kehidupan emosional yang seimbang. Jadi tidak terlalu marah-marah. Ya marah itu wajar, manusiawi marah. Tapi harus ada di tempat yang tepat. Jadi kalau marah terus, itu dia akan mengganggu aliran energi. Apalagi nanti Rasulullah akan melarang la taghdab 3 kali. Kalau sudah marah, fungsi organ itu tidak bekerja dengan baik. Ada riset bahwa ketika kita lagi marah makan, itu makanan itu dibiarkan, tidak dicerna, busuk dan jadi nanti patogen. Kemudian terutama dari fungsi jiwa, karena aliran lancar energi hati pada tingkat fisik mencerminkan kelancaran datang dan perginya pun jiwa ya pada tingkat psikis dan koordinasi dan integrasi yang tepat antara jiwa dan spiritual. Ternyata ini darah bagus atau pola makan bagus tuh ini juga akan tadi mempengaruhi spiritual kita juga. Jiwa kita akan dipengaruhi oleh itu. Makanya ngobatin orang gila tadi nutrisi yang bagus, kemudian terapinya yang tepat, dan nanti terus diberikan stimulasi spiritual yang bagus. Berikutnya, jika energi hati mengalir lancar, energi mengalir secara normal, badan kehidupan emosional bahagia, pikiran banyak ide, visioner, jiwa leader, dan semangat membara. Ini kalau energi lancar. Kemudian kehidupan emosional bahagia akan memberikan efek yang luar biasa ya. Pikirannya banyak ide, jiwanya visioner, jiwanya leader, dan semangat membara ya. Itu kalau energi. Tapi kalau energinya biasanya mandek, tadi pikirannya sempit idenya gitu, kemudian nggak ada visi ke depan gitu. jiwanya terkungkung gitu ya. Semangatnya hilang, timbul. Nah, itu biasanya energi deliver tidak begitu bagus. Nah, ini perbedaan boss dan leader ya, nanti silakan baca. Kemudian untuk perempuan ini penting sekali ini karena memang terjadi banyak di Indonesia ini. Ada grup cancer ya, namanya Think Survive. Jadi kalau kita tahu lebih dulu mengenai normal tidak normal di dalam organ kewanitaan, terutama payudara, kita akan bisa menjaga. Ya. Pada wanita dapat menimbulkan ketegangan pramenstruasi termasuk stres, depresi, lekas marah, dan distensi payudara. Kelainan payudara, benjolan, hingga kanker karena energi stagnasi emosi. Ini harus dijaga, harus dicatat bahwa ketika terjadi kanker payudara atau permasalahan itu biasanya didominasi paling besar adalah emosi. Nah ini kalau sudah putingnya seperti ini, nah ini udah waspada dan bahaya ya. Ini seperti ini ya. Ini masih normal. Cek masing-masing nanti. Ketika udah seperti ini atau tanda seperti ini ya diwaspadai. Terutama cek emosi nanti ya. Contoh lagi, benjolan payudara kanker. Ya ini ketika energi tidak mengalir, ini ya seperti ini bentuk stagnasi di dalam tubuh karena emosi yang terlalu melekat.
Jadi emosi itu bukan marah saja. Contoh gini, kita merasa tidak dihargai itu juga emosi. Merasa dikecewakan, merasa punya beban kehidupan, itu emosi yang nanti akan mengganggu siklus tubuh, ya. Ini kan stagnasinya ini sini. Stagnasi ini. Kalau lancar seperti ini. Stagnasi. Maka nanti bisa menjadi tumor di sini. Dan seterusnya. Karena gara-gara emosi yang ya emosi macam-macam nanti ya, bisa emosi yang paling banyak ya. Ada seorang hafal Quran, ustada yang hafal Quran, saya tidak sebut namanya. Dia kanker payudara stadium 4. Stadium 4 lanjut. Dia hafal Quran, hafal hadis, sekolahnya di luar negeri lah gitu ya. Tapi herannya kanker. Saya ngobatin orang kanker biasanya dengan Al-Quran. Nah ini saya juga heran, kok ahli Quran kena kanker? Pasti ada yang salah. Sebulan 2 bulan tidak ditemukan masih dia. Ketiga bulan dia mengaku bahwa ternyata dia menyimpan ketidaknyamanan dengan seseorang. Jadi kalau ketemu orang itu tuh karena mungkin ada masalahnya nggak nyaman gitu, pokoknya terganggu aja pikiran. Itu sebenarnya hal yang sepele menurut ukuran umum, tapi dalam kacamata agama itu penting sekali diingat bahwa hal-hal pikiran itu akan mengganggu kalau dia tidak disandarkan kepada Allah gitu ya. Jadi merasa beban hidup, menanggung beban, merasa saya nggak dihargai orang, merasa gue capek-capek kerja tapi kenapa sih nggak dinilai ya, itu juga sama, itu akan menjadikan penyakit ya. Lambat laun dia akan menggrogi tubuh kita. Kalau perempuan tuh tidak jauh dari kanker payudara, kanker septik, rata-rata paling gitu ya, di emosi marah. Nah nanti juga bisa digabungkan dengan rukiah kan emosi. Kan emosi itu biasanya dicampuri oleh bangsa-bangsa yang lain gitu ya, selain bangsa kita. Penting mengelola emosi itu tadi ya, berbanyak baca Quran. Itu terutama dengan artinya. Kemudian di laki-laki, penting di laki-laki. Kalau tadi kan di perempuan ya, ini di laki-laki. Jangan dianggap porno ya, ini kalau antum tidak mau ikuti pelajaran ini ya nggak usah, karena anatomi itu belak-belakan ya Kak. Ini baru ini nggak seperempatnya, ada lebih dalam lagi nanti. Kalau belajar anatomi tubuh itu lebih dalam lagi, wah lebih dikupas. Kalau ini sebagian yang baru kecil ya. Ya organ bis dipengaruhi darah dan energinya. Ini kalau ada masalah dengan penis kita, tidak bangun, gitu. Kalau pagi-pagi kan apa coretannya? kepala besar laki-laki itu harus bangun, yang kepala kecilnya harus bangun pagi-pagi itu ya, idealnya biasanya darah yang masuk ke sini itu tidak normal ya, tadi karena salah satu dipengaruhi tadi pola makan atau emosi-emosi yang tidak bagus. Ini kan kelihatan ya, ini penyempitan, ini kan blood flow ya, ini lancar gitu ya, lancar. Nah ini tidak lancar, ini tidak masuk ke sini. Nah ini masuk ke sini ya, penuh dengan darah. Nah kalau ini tekniknya dipijat, pijat, selain aku pun pijat. Ini adalah ketidakmampuan untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang cukup kuat untuk berhubungan seks. Disfungsi ektil disebabkan dari kekurangan oksidan nitrat dalam tubuh dan penyempitan pembuluh darah yang membawa darah ke penis karena kekurangan beberapa antioksidan seperti glutathione dalam tubuh kita. Nah ini
kalau si darahnya nggak lancar, makanya penting darah itu bagus dan lancar. Ya. Di laki-laki itu asal bagus darahnya, ya insya Allah tidak akan kena ini. Nah, diabetes nih, karena memang darahnya saraf-saraf juga pada mati, darahnya tidak bagus, fungsi pankreasnya juga buruk. Kemudian nah ini saraf-saraf di penis laki-laki juga seperti ini. Kalau tidak dipenuhi darah ya berarti lemah, lumpuh ya. Apa itu oksida? Oksida nitrat. Ini diproduksi oleh hampir semua jenis sel dalam tubuh dan salah satu molekul terpenting untuk kesehatan pembuluh darah dibutuhkan agar otot-otot di penis rileks. Relaksasi ini memungkinkan bilik di dalam penis terisi darah sehingga penis menjadi ereksi, jadi hidup. Orang dengan tekanan darah tinggi memiliki gangguan kemampuan untuk menggunakan oksida nitrat dalam tubuh mereka. Oksida nitrat terlibat dalam banyak proses sel termasuk pelebaran pembuluh darah dan vasoliditasi. Nah ini kalau laki-laki sih dipijat di jalur meridian ini ya, jalur meridian yang ke liver. Bagaimana cara meningkatkan oksida nitrat secara alami? Nah, ini ya. Berolahraga lebih banyak karena sebagian besar asam nitrat terbentuk melalui olahraga. Olahraga gerak, jalan kaki, senam, kemudian jogging gitu ya, atau bela diri seperti aikido, karate, silat, ini bisa menemukan ini. Kemudian makan yang bersifat flavonoid, memberi warna pada, jadi ada warna-warna tertentu di buah itu bisa membuka pelebaran darah ya, flavonoid ini. Seperti ini ya, warna stroberi, kemudian warna apel dan seterusnya. Pokoknya makan yang berwarna. Mereka mengandung antioksidan tertentu, makan sayuran berdaun hijau dan berdaun lebat. Kemudian makan pijat, meridian atau akupresur, full body, totok nervous system atau refleksologi. Nah ini ketiga ini akan membantu menyehatkan tadi seperti orang-orang yang ejakulasi dini, impoten. Di tahun ini yang impoten ini kalau dihitung di Bandung lebih dari 7.000 yang impoten. Terus dari percakapan, terus yang berobat ke dokter gitu, ke dokter seksologi atau ke dokter kulit dan kelamin, itu banyak sekali katanya. Kata teman saya sih yang yang apa namanya, yang bergerak di bidang itu, diperkirakan lebih dari 5.000 6.000 katanya orangnya di Indonesia ya, orang yang impoten atau ejakulasi dini. Karena itu tuh di banyak magernya itu ya, kalau masa pandemi ini, pada masa pandemi banyak magernya. Ini makanan-makanan yang mengandung warna, ini sangat bagus sekali ya untuk kita konsumsi ya, agar kita sehat.
Kemudian, jika fungsi ini terganggu, sirkulasi energi terhambat sehingga menimbulkan frustrasi emosional, depresi atau marah yang ditekan disertai dengan gejala fisik seperti distensi, hipokondria atau abdomen, perasaan tertekan di dada dan sensasi benjolan di tenggorokan. Nah, ini bukan tenggorokan aja, nanti benjolan ketika energi marah kita tertumpuk. Lahirkan benjolan di payudara, benjolan di tenggorokan, tiroid, benjolan. Pokoknya semua benjolan awalnya dipengaruhi oleh emosi marah. Jadi emosi marah ini kalau kita junjung tinggi sudah disimpan dalam hati, itu akan selalu menimbulkan efek samping yang negatif. Jadi marah ini perlu kita waspadai. Selain tadi marah, emosi yang lain ya, merasa dicuekin, merasa emosi buruk sangka juga sama, akan mengganggu stagnasi peredaran darah tubuh kita. Nah, ini salah satu titik Liper 3 digunakan untuk merangsang aliran bebas energi hati dalam masalah emosional. Jadi ketika kita lagi sedang marah, coba ditekan sekeras-kerasnya. Sampai sakit biasanya langsung emosi kita reda. Atau anak hiperaktif bisa dipijit ini, titik ini. Kayak autis ya. Nah, ini juga bisa. Autis yang hiperaktif ya. Autis yang kalem diam, yang tidak banyak bergerak, tidak banyak bicara, biasanya bukan di sini titiknya, tapi di ginjal 23 ya. Dihangetin, dimoksa. Kalau ini ditekan, disedasi. Karena memang titik emosi di sini, ya kita kalau kita marah juga ditekan di sini. Seperti marah ditagih orang, tekan di sini, sekeras-kerasnya gitu, sambil mikirin cara bayar utang gimana. Seperti itu ya. Kemudian aliran energi hati lancar membantu pencernaan. Jadi energi hati untuk merangsang aliran bebas energi hati dalam masalah pencernaan jadi per 14. Sama REN 12. Sama lipat 13. Ya. Kemudian membantu transportasi energi, makanan dan memfasilitasi naiknya energi, membantu lambung membusukkan dan mematangkan makanan dan memfasilitasi turunnya energi. Jadi kalau nanti energi dilimpah, biasanya diare. Kalau di lambung biasanya bersendawa. Ya. Ada tanda-tanda dalam tubuh kita. Tapi ini penting, titik ini bisa ditusuk dengan liper 14, liper 12, liper 13. Untuk melancarkan. Nah, ini juga sama. Ini bisa dipijat, tekan-tekan, bisa ditusuk jarum, atau bisa dibuasa, bisa. Ini kan aku itu signaling ya. Jadi merangsang saraf-saraf. Terutama merangsang hipotalamus supaya nanti bisa kayak seperti digetarkan. Bangun, seperti itulah analoginya. Untuk merangsang aliran bebas energi hati dalam masalah pencernaan liper 14, REM 12. Sedangkan untuk masalah lambung liper 13 dan 12. Jadi 4 ini ditusuk aja sekalian. 4 titik ini. Lalu aliran lancar energi liper memastikan aliran empedu. Ya. Kelancaran aliran energi hati mempengaruhi aliran empedu. Jika energi hati mengalir dengan lancar, empedu dikeluarkan dengan benar dan
pencernaan baik. Jika alergi hati stagnan, aliran empedu mungkin terhambat, menghasilkan rasa pahit di mulut. Jadi kalau bangun pagi ada rasa pahit di mulut, nah ini yang bermasalah, berarti energi dari liver ke empedu tidak mengalir seperti normalnya. Biasanya ada tanda pahit di mulut. Kemudian sendawa atau penyakit kuning dan juga ketidakmampuan untuk mencerna lemak. Nah, bisa jadi fatty liver. Jadi sering sendawa itu ya, ada pelemahan di liver. Diobatin dengan jalan kaki, dengan buah-buahan yang bagus, yang cocok, atau herbal yang bagus. Itu secara fisik, tapi secara energi, secara jiwa, itu penting. Jangan lupakan, karena banyak dilupakan oleh terapis yang lain. Jadi andalannya teh